Pemirsa, rencana pemerintah menjadikan Raja Ampat menjadi tambang nikel menuai kontroversi. Greenpeace mencatat kerusakan lingkungan yang telah dan kemungkinan terjadi jika proyek ini dilanjutkan. Pemandangan Pianemo Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Sekitar 46 km dari lokasi ini, ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Sayangnya, inilah kondisi Pulau Gak dari udara. Di tempat lain terdapat destinasi wisata paling ikonis di Raja Ampat, yakni Wayag yang menyuguhkan kumpulan bukit dan gunung kars di tengah laut. Tidak jauh dari Wayag ada aktivitas pertambangan di Pulau Kawe. Jaraknya sekitar 24 km saja. Saat ini Raja Ampat kita kenal sebagai wilayah yang sangat bagus, tempat wisata alam terbaik yang ada di Indonesia, terutama tadi dari sisi terumbu karang, dalam kondisi terancam. Jadi ini Pulau KW gitu ya, yang berada di landscape Raja Ampat. Ini termasuk pulau kecil kan, dan tadi sekelilingnya itu kekayaan biodiversitasnya tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat izinnya nih hampir semua nih, hampir seluruh pulau ini dikasih izin nih, izin nikel, izin eksploitasi. Jadi kalau kita melihat ya seluruh pulau ini bakalan habis karena semua izinnya udah masuk di hampir seluruh pulau ini masuk dalam konsesi izin yang warna merah ini gitu. Nah, dari situ kita ke Pulau Gak. Nah, Pulau Gak ini juga yang paling masif ya. Sebenarnya mereka udah melakukan aktivitas lama dan perusahaan ini di bawah Antam gitu ya. Nah, inilah yang membuat kekhawatiran banyak kalangan. Aktivis dari Greenpeace Indonesia, mereka menyampaikan dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, di mana menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, seperti di Pulau Gak, Kawe, dan Pulau Manura. Tanah Papua sedang menjadi perhatian publik, bukan karena keindahan alamnya, tapi karena potensi kerusakan alam akibat pertambangan. Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Aktivis melakukan protes secara langsung terkait keberadaan perusahaan tambang di Raja Ampat. Aktivis dari Greenpeace Indonesia gelar protes berujung pengusiran di dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno tengah menyampaikan sambutannya. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Greenpeace Indonesia menyebut sejak tahun lalu lembaganya menemukan pelanggaran aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, seperti di Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di 3 pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di 3 pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Selain itu, beberapa dokumentasi menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Peristiwa yang diduga terjadi akibat pembabatan hutan dan pengurukan tanah itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Benarkah yang seperti kita lihat dalam berbagai pemberitaan terjadi kerusakan lingkungan akibat dari dampak penambangan nikel di Raja Ampat yang bisa mengancam kerusakan lingkungan dan kehidupan di sekitarnya? Mari kita dengarkan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta aktivis Greenpeace Indonesia.
Soal kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, membantah. Ia juga mengatakan bahwa video yang beredar bukanlah aktivitas penambangan di Pulau Gak. Di Gak itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, ya sudah eksplorasi, sudah direbuisasi, sampai reklamasi juga. Pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari GAK, bukan dari Panimo, mungkin dari tempat lain. Nah, PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya memicu kekhawatiran potensi pencemaran dan kerusakan ekosistem. Mengutip foto citra satelit yang diunggah dari laman Instagram Harian Kompas, berdasarkan foto citra satelit 29 November 2015, belum terlihat pembukaan lahan di Pulau Gak. Kondisi yang sama juga tampak ada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017. Namun, pada 2018, aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau itu. Saat meninjau langsung PT Gas Nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bilang tidak ada pencemaran lingkungan tahun ini karena proses produksi tambang terjadi tahun 2024. Dan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait izin tambang di Pulau Gak, Raja Ampat. Pertanyaan mendasarnya dari kita semua adalah apakah kita mau nunggu Raja Ampat hancur dulu baru kita bertindak? Gitu ya. Apakah kita mau lihat dulu Raja Ampat ini hancur sehingga tidak lagi ada tempat wisata baru kita bilang wah Raja Ampat sudah hancur, baru kita boleh menutup, atau kemudian baru kita bilang bahwa perusahaan ini melanggar aturan. Secara aturan sebenarnya dengan terbitnya IUP aja ini sudah melanggar aturan. Pak Toto kan anggota DPR ya. Ini konstitusi yang sedang dilanggar. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Lebih detail setelah undang-undang kan kita punya peraturan menteri namanya. Kan Pak Toto ya. Di peraturan menteri tahun 53 itu secara jelas ada untuk pulau-pulau kecil ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan ada yang boleh dengan syarat. Di pulau-pulau kecil dia 100 km persegi atau 10 hektar, 10.000 hektar, itu secara jelas bahwa pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh ditambang. Dengan alasan apapun, karena tidak ada kata dibolehkan dengan syarat di situ. Tapi tidak boleh. Ini kan tegas. Kenapa? Pemerintah sendiri, Pak Toto sendiri Komisi 12 ada undang-undang, tapi tidak menggunakan undang-undang yang ada. Tapi kan sebenarnya kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup kemarin bilang bahwa undang-undang yang berlaku itu terkait dengan pertambangan ini adalah undang-undang kehutanan. Kalau saya tidak salah, bahwa boleh tambang sebenarnya, tetapi memang ada aturannya. Berbeda undang-undang dengan yang disampaikan oleh pihak Greenpeace bahwa ini undang-undang pesisir ya. Yang memang melarang, apalagi luas Pulau Gak yang memang tidak sampai 1.000 ya. 10.000 hektar. Sehingga dilarang betul-betul untuk ini. Ini bagaimana ada perbedaan undang-undang nih? Lagi-lagi, tapi saya mau menekankan satu hal bahwa ini bukan soal Pulau Gak saja ya, tapi ini soal Raja Ampat. Inilah yang menunjukkan bahwa tidak ada orkestrasi kepemimpinan di pemerintahan Pak Prabowo. Karena ESDM-nya nerbitin, KKP-nya tidak boleh, LH-nya harus lihat dari sisi lingkungan, lalu kemudian kehutanan untuk lihat apakah itu kawasan hutan atau tidak. Ini kan udah jelas kawasan lindung. Kalau kemudian sudah jelas kawasan lindung, Kementerian Kehutanan punya hak untuk menerbitkan apakah penggunaan pemanfaatan kawasan hutannya, persetujuan penggunaan kawasan hutannya boleh diberikan atau tidak. Nah, Kehutanan memberikan. Jadi sebenarnya dalam semua kontestasi ini atau konteks Raja Ampat ini, Kementerian ESDM punya peran. Kementerian Kehutanan punya peran, Kementerian Lingkungan Hidup punya peran. Safeguardnya siapa? Safeguardnya harusnya lingkungan hidup gitu. Tapi lingkungan hidupnya bilang minor saja gitu ya. Ini yang harusnya Pak Menteri lihat bahwa mau sebesar apa dulu kerusakan baru bertindak gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan gitu.